Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai paper yang berjudul Audit Sistem Informasi Inventory menggunakan kerangka kerja COVID-5 di PT Everlight yang dilakukan oleh Sri Bina Elsadai dan Johannes Fernandes Andri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Azmal, tingkatan 2017. Teman saya Syarifah Ainun Harhab, tingkatan 2017, dan Betari Kayana, tingkatan 2017. Sedikit tentang jurnal yang kami baca, yaitu jurnal yang berjudul Audit Sistem Informasi Inventory menggunakan kerangka kerja COVID-5. Pada studi kasusnya merupakan PT Everlight. Perusahaan PT Everlight yang selanjutnya disebut PTE merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang perakitan dan penyediaan produk untuk memenuhi permintaan pelanggan. Nah, permasalahan yang ditemukan oleh penulis adalah sistem informasi perusahaan tidak menunjukkan data yang akurat. Penyebab ketidakakuratan ini berupa tidak lengkapnya informasi pada saat proses input data yang dilakukan pada saat melakukan transaksi. Audit sistem informasi ini dilakukan untuk memastikan sistem informasi dalam perusahaan berhasil dalam melakukan pengamanan aset informasi, menggunakan sistem dengan efektif dan efisien, juga menjaga integritas. Penelitian ini dilakukan juga untuk menilai tingkat kapabilitas perusahaan, apakah target kapabilitas telah terpenuhi atau belum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses penentuan domain. Proses penentuan domain pada penelitian kali ini yang dilakukan oleh Sri Bina Elsadai dan Johannes Fernandes Andri dalam audit sistem informasi pada PT Everlight berfokus pada domain DSS01 dan DSS03, di mana membahas mengenai Manage Operation, yaitu DSS01, dan mengenai Manage Problems, DSS03. Proses penentuan domain dilakukan oleh penulis dengan pengumpulan data berupa wawancara dan observasi langsung pada organisasi atau perusahaan terkait. Data yang dikumpulkan berupa visi dan misi perusahaan, juga kebijakan-kebijakan yang berlaku pada perusahaan tersebut, yang kemudian dilakukannya pemetaan. Selanjutnya, pada jurnal disebutkan juga peneliti melakukan identifikasi masalah yang sering terjadi pada penggunaan sistem informasi yang digunakan pada perusahaan. Permasalahan yang ditemukan oleh peneliti pada proses identifikasi yaitu berupa data yang tidak akurat. Hal ini dikarenakan ketidaklengkapannya data yang diinputkan pada sistem informasi perusahaan. Sehingga permasalahan yang muncul berada pada bagian Deliver, Service, dan Support atau DSS, yaitu pada bagian Manage Operation DSS01 dan Manage Problem DSS03. Selanjutnya, saya Betari Kayana akan menjelaskan mengenai proses penilaian terhadap domain yang dipilih, yaitu DSS01 dan DSS03, beserta subdomainnya masing-masing. Pada domain pertama yaitu DSS01 Manage Operation, dan subdomain yang pertama adalah Perform Operational Procedure. Pada sistem informasi inventory perusahaan, tidak dapat menampilkan log aktivitas mengenai siapa saja yang melakukan akses terhadap sistem, dan hanya dapat dilakukan pengecekan secara manual melalui jadwal masuk karyawan, sehingga sulit mengetahui siapa yang melakukan kesalahan. Perusahaan juga tidak melakukan backup data secara rutin yang dapat menyebabkan kehilangan data jika terjadi masalah terhadap komputer yang berkaitan. Namun secara keseluruhan, aktivitas atau kegiatan dalam perusahaan berjalan dengan baik. Berdasarkan analisis data, subdomain ini mencapai proses atribut 1.1, yaitu proses performance, dan berada pada capability level tingkat 1, yaitu perform process. Lalu pada subdomain yang kedua, yaitu Manage Outsource IT Services. Sistem informasi dalam perusahaan dibangun oleh bagian IT perusahaan pusat. Jika terjadi masalah dengan IT, mereka akan menghubungi bagian IT untuk menyelesaikan masalah atau error yang terjadi. Namun, sistem informasi yang diimplementasikan jarang dipelihara atau dikembangkan. Hal ini mengakibatkan adanya kesalahan dalam laporan dan menyebabkan kesalahpahaman antara pihak yang bersangkutan. Berdasarkan analisis data, subdomain ini mencapai proses atribut 2.1, yaitu Performance Management, berada pada capability level tingkat 2, yaitu Manage Process. Subdomain yang ketiga yaitu Monitor Infrastruktur. Perusahaan ini memiliki dokumentasi terkait infrastruktur apa saja yang dimiliki, daftar siapa saja yang mengakses infrastruktur, dan mencatat permasalahan yang terkait dengan infrastruktur. Perusahaan sudah menetapkan prosedur untuk memantau log peristiwa dan membuat surat kejadian yang dibuat tepat waktu
jika terjadi penyimpangan atau permasalahan. Proses atribut berada pada 3.1 yaitu proses definition, dan berada pada capability level tingkat 3 yaitu established process. Subdomain yang keempat adalah manage the environment. Perusahaan telah menetapkan peraturan mengenai kondisi area IT dan sangat menjaga kondisi lingkungan sekitar IT. Pada perusahaan dibangun sebuah ruangan kaca di tengah pabrik, di mana dalam ruangan ini harus bersih, rapi, tidak boleh ada sampah, serta melarang makan, minum, dan merokok di dalam ruangan IT. Jika ada permasalahan yang menyebabkan lingkungan IT tidak dapat digunakan atau sistem informasi tidak dapat diakses, perusahaan telah menetapkan tindakan preventif, yaitu kegiatan atau aktivitas akan dikerjakan dengan menggunakan Microsoft Excel. Proses atribut mencapai 3.2 yaitu proses deployment dan berada pada capability level 3.3 yaitu established process. Subdomain yang kelima adalah manage facilities. Perusahaan telah menyediakan fasilitas yang mendukung ketika terjadi perubahan daya atau listrik padam seperti generator, di mana generator akan langsung menggantikan daya hanya dalam 30 detik sesaat setelah listrik padam. Perusahaan juga melakukan pelatihan terkait bencana seperti kebakaran atau banjir dalam menjaga fasilitas ataupun keselamatan kerja. Namun perusahaan jarang melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas yang ada. Maka dari itu, proses atribut mencapai 2.1 yaitu performance management dan berada pada capability level tingkat 1 yaitu perform process. Selanjutnya adalah domain DSS03 manage problem. Subdomain yang pertama adalah identify dan classify problems. Pada perusahaan ini telah membangun sistem informasi helpdesk, di mana jika terjadi masalah atau error, karyawan dapat melaporkan masalah melalui helpdesk. Terdapat prioritas pada helpdesk dalam penyelesaian masalah berdasarkan urgensi atau cost benefit bagi perusahaan. Level 1 bersifat high akan diselesaikan dalam 1 hari, level 2 bersifat medium akan diselesaikan dalam 3 hari, dan level 3 bersifat low akan diselesaikan dalam 7 hari. Proses atribut mencapai 3.2 yaitu proses deployment, dan berada pada capability level tingkat 3 yaitu established process. Subdomain yang kedua adalah investigate and diagnose problems. Setelah masalah dilaporkan melalui helpdesk, pihak helpdesk akan melakukan analisis terhadap permasalahan yang dilakukan dengan melihat data yang relevan, mencari solusi untuk menyelesaikan masalah, dan selanjutnya solusi tersebut diinput melalui helpdesk sehingga pelapor masalah akan mudah mendapatkan solusi. Proses atribut mencapai 3.2 yaitu proses deployment, maka berada pada capability level tingkat 3 yaitu established process. Subdomain yang ketiga adalah raise known error. Helpdesk pada perusahaan menyimpan catatan laporan permasalahan yang pernah terjadi serta solusi yang tepat. Catatan ini dapat digunakan kembali untuk memudahkan penyelesaian masalah yang sama di kemudian hari. Proses atribut mencapai 3.2 yaitu proses deployment, maka berada pada capability level tingkat 3 yaitu established process. Subdomain yang keempat adalah resolve and close problems. Pada perusahaan ini, permasalahan yang dikelola oleh helpdesk akan ditampilkan mengenai permasalahan yang sedang dibahas, dibuka kembali, atau telah selesai, serta informasi mengenai keberhasilan penyelesaian masalah. Helpdesk juga memberikan laporan mengenai kemajuan dalam penyelesaian masalah. Proses atribut mencapai 3.2 yaitu proses deployment dan berada pada capability level tingkat 3 yaitu established process. Dan subdomain yang kelima adalah perform proactive problem management. Catatan masalah digunakan untuk menganalisa permasalahan yang sering terjadi dan mencari solusi agar permasalahan yang sering terjadi tidak terulang kembali. Namun dalam perusahaan ini jarang dilakukan pemeriksaan terhadap permasalahan yang sering terjadi. Jadi permasalahan yang sama bisa terulang lagi di kemudian hari. Proses atribut mencapai 3.1 yaitu work product management. Dan karena tidak mencapai proses atribut 3.2 maka berada pada capability level tingkat 2 yaitu manage process. Selanjutnya, saya Syarifah Ainun Harahap. Saya akan membahas mengenai hasil rekomendasi berdasarkan proses penilaian yang telah dilakukan. Nah, dalam audit pada perusahaan ini dipilih domain yaitu DSS01 dan DSS03. Rekomendasi yang akan diberikan oleh peneliti berdasarkan gap antara current level dan expected level, di mana expected level yang diharapkan perusahaan pada DSS01 adalah 3 dan pada DSS03 adalah 4. DSS01 Manage Operation, domain yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan sudah melakukan aktivitas sesuai prosedur. Nah, domain ini memiliki beberapa subdomain. Yang pertama ada Perform Operational Procedure.
Subdomain ini membahas mengenai pemeliharaan prosedur operasional, pelaksanaan aktivitas yang telah dilakukan, dan kebijakan backup data. Maka berdasarkan proses penilaian, rekomendasi yang diberikan adalah menambahkan fitur log untuk melihat aktivitas penggunaan sistem, sehingga perusahaan nanti akan lebih mudah untuk mengetahui siapa saja yang akses sistem tersebut. Selain itu, disarankan untuk melakukan backup data agar meminimalisir kemungkinan kehilangan data. Yang kedua ada manage outsource IT service. Nah, subdomain ini untuk membahas bagaimana pengelolaan hubungan dengan penyediaan layanan yang berhubungan dengan sistem. Berdasarkan proses penilaian, rekomendasi yang diberikan adalah perlu dilakukannya pemeliharaan dan pembaruan terhadap sistem yang digunakan oleh perusahaan. Nah, hal ini bertujuan agar informasi dalam sistem tersebut lebih akurat dan lebih up to date. Kemudian yang ketiga ada monitor infrastruktur. Nah, monitor infrastruktur ini membahas mengenai bagaimana perusahaan mencatat log yang berhubungan dengan infrastruktur yang dimiliki oleh perusahaan. Di sini, rekomendasi tidak diberikan karena capability level berada pada tingkat 3. Perusahaan ini sudah memiliki dokumentasi mengenai infrastruktur apa saja yang dimiliki perusahaan, siapa saja yang akses. Selain itu, perusahaan juga sudah mencatat berbagai permasalahan yang terkait dengan infrastruktur. Perusahaan juga sudah menetapkan prosedur untuk memantau log peristiwa. Selanjutnya yang keempat ada manage the environment. Nah, pada subdomain ini, berdasarkan proses penilaian yang telah dilakukan, capability level berada pada tingkat 3. Nah, subdomain ini membahas mengenai pengelolaan lingkungan sekitar IT dalam perusahaan. Nah, perusahaan ini sudah menetapkan mengenai peraturan kondisi area IT dan sudah menjaga lingkungan sekitar IT. Jika sewaktu-waktu ada permasalahan yang menyebabkan sistem tidak dapat digunakan, perusahaan sudah menetapkan tindakan pencegahan di mana kegiatan akan dialihkan ke Microsoft Excel. Kemudian yang kelima ada manage facilities. Nah, manage facilities ini membahas mengenai pengelolaan fasilitas dan pedoman keselamatan dan kesehatan kerja, di mana berdasarkan proses penilaian yang telah dilakukan, rekomendasi yang diberikan adalah membuat perencanaan untuk melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas perusahaan. Nah, pemeliharaan ini dilakukan untuk melindungi terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh kerusakan fasilitas tersebut. Selanjutnya ada DSS 03 Manage Problem. Nah, domain ini untuk mengetahui sejauh mana perusahaan dapat mengelola permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Nah, domain ini memiliki beberapa subdomain. Yang pertama ada Identify and Classify Problems. Berdasarkan proses penilaian yang telah dilakukan, subdomain ini mencapai capability level berada pada tingkat 3. Perusahaan ini sudah membangun sistem informasi helpdesk, di mana helpdesk ini untuk karyawan yang ingin melaporkan masalah. Nah, pada helpdesk ini juga sudah terdapat prioritas penyelesaian masalahnya berdasarkan urgensi dan cost benefit bagi perusahaan. Selanjutnya ada Investigate and Diagnose Problems. Pada subdomain ini juga capability level sudah berada pada tingkat 3. Nah, pada sistem informasi helpdesk akan diterima nih laporan masalahnya. Setelah itu dilakukan analisis terhadap permasalahan yang dilakukan dengan melihat data yang relevan. Kemudian mencari solusi dan memasukkan solusi melalui helpdesk tersebut. Kemudian yang ketiga ada Raise Known Error. Nah, rekomendasi tidak diberikan juga karena capability level sudah berada pada tingkat 3. Pada subdomain ini, catatan laporan permasalahan yang pernah terjadi akan disimpan beserta solusi yang tepat. Nah, catatan ini dapat digunakan untuk perusahaan jikalau ada masalah yang sama di kemudian harinya. Yang keempat ada Resolve and Close Problems, di mana berdasarkan proses penilaian, capability level sudah berada pada tingkat 3. Nah, dalam subdomain ini, sistem informasi helpdesk akan menampilkan permasalahan yang sedang dibahas, dibuka kembali atau telah selesai, serta informasi mengenai sejauh mana keberhasilan penyelesaian masalah. Helpdesk juga akan memberikan laporan mengenai proses kemajuan dalam penyelesaian masalah.
Yang terakhir ada perform proactive problem management. Nah, dalam subdomain ini untuk menganalisis catatan permasalahan berdasarkan proses penilaian yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat diberikan yaitu melakukan pemantauan terhadap masalah yang sering terjadi untuk mencegahnya terulang permasalahan yang sama. Selain itu, perusahaan juga dapat mengetahui sumber dari permasalahan tersebut. Nah, kesimpulan yang didapat dari pembahasan seluruhnya, dari pembahasan kelompok kami adalah dapat dikatakan bahwa perusahaan ini sudah menerapkan pemeliharaan dan pemantauan dengan baik. Mereka sudah melakukan tindakan preventif untuk mencegah permasalahan yang terjadi. Walaupun secara keseluruhan, profesional dalam perusahaan ini tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.